Di alam liar, satu kesalahan saat berburu bisa berarti pulang tanpa makanan. Tapi bagaimana dengan harimau yang hidup di penangkaran? Mereka tidak perlu mengejar rusa, tidak perlu mengejar babi, tidak perlu mengejar mangsanya, tidak perlu mengendap-endap mencari mangsa, dan tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk mendapatkan makanan. Lalu pertanyaannya, kalau harimau di penangkaran tidak perlu berburu, apakah insting berburunya masih ada? Sebelum membahas cara berburu, kita harus memahami satu hal. Harimau adalah apex predator atau predator puncak pada ekosistem tempat mereka tinggal. Tubuh harimau memiliki berbagai cara untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang membantunya dalam mencari, mendekati, dan menangkap mangsa. Penglihatan, pendengaran, penciuman, otot, cakar, hingga taringnya memiliki peran masing-masing. Tetapi menjadi predator bukan berarti harimau selalu berhasil berburu dan mendapatkan makanannya. Di alam liar, perburuan dimulai dengan mencari mangsa. Tapi alam tidak pernah sesederhana itu. Mangsa bisa berpindah, aroma bisa hilang terbawa angin, dan berbagai suara di sekitar bisa mengganggu. Harimau harus membaca setiap petunjuk sambil memastikan dirinya sendiri tidak terdeteksi. Bahkan selalu ada ancaman dari satwa lain yang bisa saja menyerang kapanpun ketika berburu atau bahkan merebut mangsa hasil buruannya. Sedangkan di penangkaran, harimau tidak perlu berkeliling mencari sumber makanan untuk bertahan hidup atau berhadapan dengan satwa lain dan mempertaruhkan nyawanya. Makanan sudah disediakan oleh kiper sesuai kebutuhan harian nutrisinya. Ketika harimau di alam liar dan menemukan mangsanya, harimau tidak langsung menyerang. Posisi mangsa, jarak, kondisi lingkungan, dan peluang keberhasilan akan menentukan apakah harimau akan menyerang atau tidak. Bukan karena harimau tidak mampu, tapi setiap pengejaran membutuhkan energi yang cukup besar. Oleh karena itu, harimau perlu menghemat energinya. Energi yang tersisa bisa menjadi sangat penting untuk perburuan berikutnya maupun aktivitas lainnya di alam liar. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan harimau sangat berpengaruh dalam keberhasilan harimau untuk berburu dan mendapatkan mangsanya. Vegetasi yang rimbun menjadi salah satu faktor penting. Sebagai predator yang mengandalkan penyergapan, harimau membutuhkan cukup banyak perlindungan untuk mendekati mangsanya tanpa terdeteksi. Beberapa sumber memperkirakan keberhasilan serangan harimau hanya sekitar 5-10% aja. Meskipun tingkat keberhasilan dapat meningkat hingga puluhan persen tergantung jenis mangsa dan kondisi habitat. Beberapa penelitian memperkirakan hanya sekitar 1 dari 10 serangan harimau yang berhasil. Sementara di penangkaran, masalahnya berbeda. Harimau tidak harus menentukan apakah seekor mangsa layak dikejar atau tidak, karena kebutuhan hidupnya sudah menjadi tanggung jawab pengelola. Harimau yang berada di penangkaran, terutama yang memang sudah tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke alam, bergantung pada perawatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari makanan, kesehatan, hingga lingkungan yang aman untuk mereka. Jadi, di sini manusia turun tangan untuk memenuhi kebutuhan harimau yang ada di penangkaran atau di luar habitatnya. Sekarang kita masuk ke bagian di mana harimau harus mendapatkan makanannya. Harimau akan mengendap-endap karena harimau tidak ingin keberadaannya diketahui terlalu cepat. Semakin dekat ia bisa mendekati mangsanya tanpa terdeteksi, semakin besar peluang berhasil dalam menyergap mangsanya. Dan ada satu hal yang membantu harimau melakukan ini. Warna tubuh harimau memang terlihat mencolok bagi mata manusia, tapi bagi sebagian mangsanya, warnanya bisa terlihat sangat berbeda. Hewan seperti rusa tidak melihat warna dengan cara yang sama seperti manusia. Akibatnya, warna oranye pada tubuh harimau bisa lebih menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Ditambah dengan pola belang vertikalnya, tubuh harimau bisa lebih sulit dibedakan dari bayangan, rumput, dan vegetasi di sekitarnya. Jadi, saat harimau bergerak perlahan di balik semak, bagi kita mungkin terlihat jelas adalah seekor harimau. Tapi bagi mangsanya, keberadaan harimau bisa jauh lebih sulit terdeteksi. Dan semakin lama harimau bisa tetap tidak terdeteksi, semakin dekat jaraknya dengan mangsanya.
Di penangkaran, perilaku seperti ini bisa tetap terlihat, tetapi konteksnya berbeda. Harimau mungkin masih mengamati sesuatu sambil mengendap-endap, mengikuti jejak aroma, memperhatikan gerakan. Jadi, apakah itu berarti dia sedang berburu? Belum tentu, karena perilaku seperti mengintai, mengejar, atau menerkam tidak selalu berarti harimau di penangkaran sedang melakukan perburuan untuk mendapatkan makanan. Ini bagian yang sering disalahpahami. Ada perbedaan antara perilaku berburu dan berburu untuk bertahan hidup. Harimau tetap bisa menunjukkan berbagai perilaku alaminya sebagai predator, meskipun makanan tidak perlu dicari sendiri. Misalnya, mengikuti gerakan, mengamati, mengejar, menerkam, atau berinteraksi dengan berbagai objek sambil mendapatkan daging untuk makanannya. Karena itu, dalam pengelolaan harimau di penangkaran, enrichment dapat digunakan untuk memberikan kesempatan pada harimau menunjukkan perilaku alaminya. Nah, disinilah enrichment punya peran penting di penangkaran. Karena di alam liar, untuk mendapatkan makanan, harimau harus melalui serangkaian proses. Mulai dari mencari, mengamati, mendekati, mengejar, sampai menerkam mangsanya. Dan kemudian baru harimau mendapatkan makanannya. Itu pun kalau perburuannya berhasil. Di penangkaran, kiper bisa merancang berbagai aktivitas yang mendorong harimau untuk tetap menggunakan perilaku alaminya. Jadi, enrichment bukan soal memberi mainan agar harimau bermain atau merasa senang. Lebih dari itu, enrichment memberikan kesempatan bagi harimau untuk melakukan hal-hal yang secara alami memang menjadi bagian dari dirinya sebagai predator. Tujuannya bukan sengaja membuat harimau kelaparan terlebih dahulu, tapi memberikan tantangan yang sesuai dan aman sambil tetap memenuhi kebutuhan nutrisinya. Karena kesejahteraan harimau bukan hanya soal kondisi fisiknya, tapi juga bagaimana mereka tetap aktif dan bisa mengekspresikan perilaku alaminya. Di alam liar, ketika jaraknya sudah cukup dekat dan peluangnya terbuka, serangan terjadi. Harimau mengandalkan kekuatan besar dalam waktu yang sangat singkat agar sebisa mungkin melumpuhkan mangsanya sambil menghemat energi yang dikeluarkannya. Di penangkaran, perilaku menerkam juga muncul saat harimau berinteraksi dengan objek atau enrichment. Dari luar terlihat seperti berburu, tapi tujuannya berbeda. Yang satunya menangkap mangsa, yang satunya sebagai stimulasi perilaku alaminya. Di alam liar, kegagalan memiliki konsekuensi. Harimau sudah mengeluarkan banyak energi, tetapi banyaknya energi yang telah dikeluarkan tidak menjamin harimau akan mendapatkan hasil buruannya. Sedangkan harimau di penangkaran tidak menghadapi konsekuensi yang sama. Kebutuhan makanannya dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, gagal ketika mencoba enrichment tentu tidak sama dengan gagal berburu di alam liar. Mereka hanya gagal menyelesaikan enrichment, tetapi mereka masih bisa tetap mendapatkan makanannya. Jadi, apakah harimau di penangkaran masih bisa berburu? Jawabannya, perilaku berburunya masih ada. Harimau tetap merupakan predator. Mereka tetap memiliki perilaku alami seperti mengamati, mengintai, mengejar, dan menerkam. Tapi, melakukan perburuan yang sebenarnya di alam liar adalah hal yang berbeda. Harimau yang berada di penangkaran atau kebun binatang adalah satwa yang sudah tidak memungkinkan untuk kembali hidup dan berburu secara mandiri di alam liar. Karena itu, kebutuhan hidup mereka harus dipenuhi melalui perawatan manusia. Jadi, yang hilang bukan sifat alaminya sebagai predator, tetapi kesempatan dan kebutuhan untuk menggunakan perilaku tersebut dalam perburuan yang sebenarnya. Di alam liar, setiap makanan harus diperjuangkan. Harimau harus menemukan peluang untuk berburu, mendekat, menunggu, dan mengambil resiko. Di penangkaran, tantangannya berbeda. Harimau tidak perlu berburu untuk bertahan hidup, tetapi bukan berarti perilaku alaminya diabaikan. Karena merawat satwa liar bukan hanya soal memberi makanan, tetapi juga
memahami perilaku alaminya, dan memberikan mereka kesempatan yang aman untuk mengekspresikan sifat liarnya. Harus tetap berburu. Jadi, harimau di alam liar harus berburu untuk bertahan hidup. Sedangkan di penangkaran, tantangannya adalah bagaimana membuat mereka tetap aktif, sehat secara fisik dan mental, serta dapat mengekspresikan sifat alaminya tanpa harus menghadapi resiko seperti di alam liar. Harimau di penangkaran atau di kebun binatang tidak lagi berburu untuk bertahan hidup, tetapi mereka tetaplah predator. Perilaku alaminya tidak akan hilang hanya karena mereka tidak hidup di alam liar. Dan tugas kita adalah memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kualitas hidup yang sebaik-baiknya untuk harimau dalam menjalani kehidupan sehari-harinya di penangkaran maupun kebun binatang.